guys, balik lagi di Curhatan Gen Z episode ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang bener-bener relate banget sama kehidupan kita. Tetapi sebelum memulai pembahasan lebih jauh, kenalin dulu gue Mayang dan sebelah gue ada Puspa. Halo, gue Puspa. Hari ini akan menemani kalian di episode ketiga Curhatan Gen Z. Kali ini kita mau bahas apa nih, Mayang? Nah, hari ini kita itu akan membahas sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari nih Pus, yaitu fast fashion. Dan kita juga akan membahas bagaimana sih dampak fast fashion ini terhadap lingkungan kita ataupun bumi kita. Jadi, fast fashion itu nggak cuma harganya murah, tapi merusak lingkungan. Apalagi dengan limbah pakaiannya yang dari fast fashion ini. Sangat mengotori bumi kita deh. Nah, bener banget. Kita juga di sini nanti akan membahas solusi yang keren banget nih dari salah satu brand Pus. Nah, contohnya adalah Adidas. Mereka tuh udah ngeluarin produk yang sustainability. Nah, jangan kemana-mana ya guys, karena episode kali ini tuh bakalan seru banget. Oke, mulai dari yang basic dulu. Fast fashion itu nggak cuma harganya yang murah, tapi juga merusak lingkungan banget. Nah, kalau diperhatiin ya guys, tren fashion itu kan berubahnya cepet banget nih Pus. Lu pernah nggak sih beli baju itu sekedar dari tren ataupun beli sepatu karena viral di TikTok? Contohnya adalah untuk minggu ini tuh misalkan lagi viral sepatu Adidas Samba, tapi minggu-minggu selanjutnya tuh udah ada tren baru lagi. Nah, itu tuh merupakan sistem dari fast fashion yang nge-push tren terus-terusan Pus. Gak cuman harganya yang murah, tapi kualitasnya jelek. Fast fashion ini bikin bumi kita semakin kotor. Banyak limbah pakaian dari fast fashion itu sangat mengotori bumi kita. Bener, dan dampaknya juga gede banget terhadap bumi kita. Contohnya ya guys, untuk pembuatan satu kaos dari bahan katun itu aja membutuhkan sekitar 2.700 liter air loh. Dan itu tuh setara dengan kebutuhan minum manusia untuk kurun waktu 2,5 tahun. Gila banget kan? Dan setiap tahunnya itu bumi kita menghasilkan 92 juta ton limbah plastik yang berasal dari fast fashion ini. Gimana nggak ngotorin coba, orang 92 juta ton. Betul banget, untuk limbah mikroplastik seperti dari bahan polyester itu juga bayangin aja kita misalkan nyuci nih, nah partikel-partikel kecilnya itu kan pasti lari dong ke sungai, ke laut, dan itu kan pasti dimakan ikan dan balik lagi kan ke kita. Jadi sirkularnya tuh kayak serem banget gitu kan. Iya, gila banget nggak sih, bikin bumi kita makin ngos-ngosan. Kerjanya itu bumi kita semakin lama semakin lelah gara-gara limbah fast fashion ini. Tapi bener banget itu Puspa. Nah, kalian jangan hopeless dulu guys. Sebenarnya industri fast fashion ini bisa kok kita ubah. Contohnya itu udah ada contoh nyatanya kan Pus? Udah tuh, kira-kira apa nih? Nah, contohnya adalah dari brand Adidas. Adidas ini mengeluarkan konsep sustainability dari dia mengeluarkan sepatu sneakers, yaitu dengan konsep craft loop, di mana mereka itu bisa mendaur ulang sepatunya itu 100%. Sepatu mereka itu bisa menghancurkan 11 botol plastik. Jadi sampah-sampah plastik yang terurai ataupun yang ngambang-ngambang di laut itu tuh sekarang bisa kita pakai, bisa buat lari, bisa buat jalan, ataupun ngelengkapin outfit kita nih biar tambah kece. Oh ya, nggak hanya cuman itu, kita juga ada namanya circular economy. Jadi circular economy itu kayak barang habis dipakai tapi bisa digunakan lagi secara berulang. Jadi siklusnya itu kayak kita bisa pakai lagi itu secara berulang kali. Nah betul, dari penjelasan brand Adidas yang sudah kita jelaskan tadi, jadi circular dan juga sustainability itu bukan cuma gimmick, tapi bener-bener bisa kita ubah untuk bumi kita yang lebih sehat teman-teman. Nah, dari penjelasan yang tadi, brand besar ini adalah Adidas yang udah mendukung sustainable dari pemakaian limbah plastik yang bisa diuraikan kembali. Betul banget, Adidas ini kan udah aware nih ya sama sustainability. Kita juga sebagai konsumen itu harus lebih bijak dalam memilih produk. Misalkan kita harus membeli produk lebih awet, terus juga lebih bijak dalam berbelanja, dan tentunya kita harus mendukung nih Puspa, brand-brand yang sudah support dengan sustainability. Ini nih kita tunggu-tunggu, yaitu campaign EcoMove. Nah, sebagai konsumen yang punya power, kita itu harus memilih barang-barang ataupun brand-brand yang sudah mendukung sustainability Pus. Itu tuh merupakan langkah kecil tetapi berdampak positif banget nih buat bumi kita. Nah, ngomong-ngomong dampak positif, kita kan hari ini ataupun udah masuk bulan Desember nih, bulan ini ya kan. Nah, di bulan ini tuh kita akan launching sesuatu nggak sih? Nah, jadi di bulan Desember ini kita bakal adain campaign EcoMove. Campaign EcoMove tuh apa sih?
Jadi hal-hal simple kayak tentang kesadaran lingkungan, sampah plastik, dan menjaga bumi agar tetap lebih sehat lagi. Nah, teman-teman, pastinya di bulan ini kan ada campaign EcoMove. Campaign EcoMove ini pastinya seru banget, teman-teman, dan juga akan berdampak positif buat usaha kalian. Buat kalian yang usahanya ingin berkembang dan juga impactful, kalian jangan lupa join menjadi binaan di rumah BUMN Jakarta Selatan, karena tempatnya di sini tuh cozy banget dan juga komunitasnya tuh super suportif dan juga peluang belajarnya itu gede banget kan. Jadi kalian jangan lupa jadi binaan di rumah BUMN Jakarta Selatan. Dan jangan lupa follow @rumahbumn.jakarta Selatan, dan jangan lupa like, share, and comment pojok explore di bawah ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. UMKM naik kelas.